Lebih dalam, kita sudah terhubung dengan penasehat ahli Kapolri, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sotadi dan Guru Besar Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Prof. Albertus Wahyu Rudanto. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Mbak. Baik, saya ke Pak Arianto dulu. Pak Arianto, sebenarnya polisi bisa dikritik nggak sih, apapun bentuknya? Ya, yang pasti dong, Pak. Polisi itu kan banyak celahnya, kan sangat diharapkan oleh masyarakat supaya dia bekerja dengan baik. Dan rumusan daripada polisi itu kan terlalu muluk ya, menjadi pembina Kamtipmas, kemudian penegak hukum, perlindungan pengayaan masyarakat. Orangnya banyak dan otomatis pasti banyak kekurangan. Oleh karena itu Kapolri kan mengatakan, saya ini bukan anti kritik, Mas. Justru saya menghargai kritik, menganggap kritik itu sebagai obat bagi saya, pahit tapi menyembuhkan daripada sanjungan gula yang manis tapi memabukkan saya begitu. Itu sudah jelas ya, policy daripada Polri dari pusat itu pasti tidak akan menolak kritik, menerima kritik dalam hal ini. Itu jadi tidak ada pun di lapangan yang terjadi belakangan ini kan seakan-akan kan gara-gara ada lagu yang menyerang polisi, kemudian akhirnya dia diperiksa oleh Propam dan kemudian akhirnya dia ketakutan dan mencabut, kemudian minta maaf dan melarang untuk beredar lagunya. Ini kan dikonotasikan, oh ini pasti kemarin ada polisi yang mengancam dia kan gitu. Itu kan baru disangkakan gitu, dan terutama dipersangkakan kepada 4 atau 5 orang oknum di Polda Jateng itu dari Direktur Cyber ya, yang kemudian katanya manggil dan periksa. Nah itu pertama kali dulu saya mengatakan gini ya, itu barangkali memang tindakan daripada polisi yang di lapangan yang hanya melihat kepada bunyinya itu kritik itu kan memang kritik itu agak pedas gitu ya, tapi dia menafsirkannya itu tidak kurang demokratis lah, pengetahuan dia mengenai kebebasan berpendapat itu mungkin terbatas, sehingga dia akan menyelidiki apakah itu termasuk di dalam undang-undang ITE apa tidak gitu. Nah sekarang permasalahannya adalah yang kemarin itu yang perlu dicek adalah apa tindakan yang 4 orang yang atau 5 orang yang memanggil musisi itu, apakah dia mengancam dan tidak, itu Propam yang memeriksa. Tapi tadi kan Propam sudah mengumumkan bahwa tidak sudah sesuai dengan prosedur. Jadi kalau kesimpulan saya selama ini bahwa kemarin itu anggota yang 4 itu cyber itu adalah dalam rangka melakukan penyelidikan karena diduga ada suatu ujaran kebencian dalam tanda petik mungkin itu berupa karangan itu. Tapi kemudian kan dia tidak langsung menjadikan itu sebagai satu bukti ataupun sebagai barang terlarang sehingga tidak melakukan tindakan upaya paksa dan sebagainya itu. Makanya Propam menyimpulkan sesuai dengan SOP. Jadi menurut saya hal ini yang terjadi adalah persangkaan bahwa polisi itu dengan adanya penarikan lagu minta maaf dan sebagainya, terus disangkanya polisi itu bertindak arogan dan mengancam untuk jangan mengkritik seperti itu. Tapi kenyataannya sampai sejauh ini kan Propam menyatakan bahwa tidak melanggar SOP. Kira-kira itu yang kejadian ini kalau pengamatan saya begitu. Baik, saya ke Pak Wahyu. Pak Wahyu, sebenarnya kan dalam melakukan pemeriksaan, indikator untuk pengancaman ataupun melakukan penekanan kepada orang yang diperiksa itu seperti apa? Karena sebenarnya saksi mungkin atau orang yang terperiksa dalam hal ini kan juga berbeda-beda kekuatan mentalnya. Bisakah kita juga kemudian melaporkan pengancaman itu seperti apa? Kira-kira indikatornya? Terima kasih Mas. Saya ingin komentar pada duduk persoalan mengenai apa yang terjadi di publik ya. Jadi penampilan artis Sukatani itu, para penyanyi, menurut saya itu produk kesenian. Produk kesenian itu, produk budaya itu merupakan manifestasi dari pemikiran seorang atau sekelompok orang, baik berupa karya seni itu macam-macam kan, ada nyanyian, ada musik, ada puisi, ada lukisan dan sebagainya. Nah, ini konteksnya saya kira bukan soal diperiksa atau tidak, tapi konteksnya polisi ini terlalu over, konteksnya itu saya lihat, sehingga seharusnya dalam kasus ini tidak perlu ada pemeriksaan karena yang terjadi adalah ekspresi publik dalam bentuk berkesenian. Nah, sehingga saya sebagai orang kampus yang mayoritas semua mahasiswanya polisi diskusi soal ini.
tadi betul Pak Artijo tadi, ini pemahaman soal kebebasan berekspresi yang saya kira di lapas bawah perlu ada hal yang pembinaan, karena kalau pertanyaannya apakah perlu diperiksa atau tidak, apa syaratnya, itu semua kan sudah ada ketentuannya, sudah ada SOP-nya, ada protapnya. Tapi dalam kasus ini saya kira tindakan itu terlalu over dan justru menjadi kontraproduktif untuk Polri yang hari-hari ini didera banyak masalah. Itu yang justru ingin saya sampaikan. Karena apa? Karena sekarang ini mereka boleh nyanyi lagi, statement Kapolri jadi duta, itu jadi seolah-olah Polri menebus kesalahan yang sebetulnya tidak perlu dilakukan. Jadi saya justru ingin komentarnya di situ, Mas, bukan soal kalau soal prosedur, soal tata aturan saya kira sudah ada semua. Tapi untuk kasus ini merupakan tindakan jaga gabah yang justru merugikan Polri sendiri. Sekarang kan walaupun entah benar atau tidak, tapi dengan adanya seolah-olah sekarang boleh tampil lagi, boleh nyanyi lagi itu karena begini. Saya kan orang kampus kan ya, saya basic pada apa yang dinamika di dalam kehidupan publiknya. Yang namanya karya seni itu selalu diawali dengan riset. Nah, riset itu bermacam-macam caranya lah. Dia bisa cara observasi, dia bisa cara metodologi yang banyak metodenya. Lagu bayar-bayar itu kalau kita dengarkan secara detail, itu kan memang fakta yang ada. Dan polisi harusnya menangkap itu bukan sebagai ujaran kebencian, itu adalah ungkapan ekspresi dari seniman yang merupakan representasi atau perwakilan dari masyarakat yang dia manifestasikan dalam bentuk lagu. Nah, soal kemudian ini oknum atau tidak, saya semakin lama semakin berpendapat kita jangan mudahlah sedikit-sedikit bilang oknum, karena setiap hari kok ada oknum baru, kalau oknum 1-2 itu boleh lah oknum. Jadi saya mengkoreksi apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman Polri ketika melakukan pemeriksaan, itu hal yang gegabah, seharusnya nggak boleh atau tidak dilakukan lah, karena yang sekarang terjadi justru rugi itu Polri, karena statement minta maaf segalanya itu walaupun pengakuannya ini tulus, ini nggak dipaksa, ini dalam tekanan, tapi kan kita bisa lihat ekspresinya, kita bisa lihat faktanya, kita bisa lihat apa yang terjadi di publik rekaman itu kan nggak mungkin rekaman yang tidak didesain acara itu, apalagi kemudian diikuti dengan ketakutannya sampai kemudian dipecat dan ada demo-demo mengenai mengapa sampai seorang guru yang menjadi musisi yang karena lagunya menjadi viral dan menjadi kritik institusi lain lalu sampai dipecat oleh tempatnya dia bekerja. Ini yang saya lihat bagi Polri terus terang saja ini menjadi citra yang merugikan, karena harapan yang sebetulnya Kapolri semakin baik kemudian oleh lapis bawah menjadi rusak karena tindakan-tindakan seperti ini menurut saya ya. Baik. Saya kembali ke Pak Arianto. Di balik mungkin untuk Ben Sukatani ini ada tekanan atau tidak untuk mereka meminta maaf. Tapi bagaimana jika ternyata ada masyarakat di luar sana yang ternyata menghadapi kenyataan harus membayar dan ada ketakutan juga supaya kasusnya diurus dengan cepat, akhirnya harus membayar seperti yang dikatakan oleh Prof. Wahyu tadi. Ini adalah fakta sebenarnya. Ke siapa kita bisa melaporkan ini sebagai masyarakat, Pak Arianto? Pak Arianto, mohon maaf audionya masih termute, bisa di-unmute terlebih dahulu baru kemudian dijawab. Silakan Pak. Sekarang kemarin barusan kira-kira seminggu yang lalu saya Propam membuka aplikasi itu suatu respon yang baik ya. Kalau mau lapor, kemudian dia suruh masuk, mengisi nomor KTP berapa, kemudian sampaikan, kemudian dalam 24 jam itu akan mendapat jawaban dari Propam. Itu sudah bagus. Itu kalau mau ditanya mengenai masalah laporan ini. Tetapi saya ingin menyampaikan ya, dengan kritik melalui lagu ini, saya bukan sakit hati ya. Saya sebagai polisi saya justru berterima kasih. Karena melalui lirik itulah maka itu tadi yang Bapak katakan tadi bahwa kenyataannya kalau ini harus bayar, ini harus bayar. Kan memang ada di lapangan. Saya sendiri juga pernah ngalami kayak gitu kok gitu ya. Jadi memang ada, tapi itu dilakukan oleh oknum. Maka saya ini dengan adanya kritik yang kayak gitu tuh digelurakan bahwa polisi bayar-bayar itu biar dia menunjuk kepada orang yang berbuat negatif itu membantu polisi-polisi yang baik untuk menyampaikan kedongkolannya kepada teman-temannya yang buruk itu gitu. Makanya bagi saya ya, ini dengan viralnya berita ini pembelajaran kepada polisi yang di lapangan yang nomor satu pembelajaran kepada mereka-mereka yang masih suka pungli itu ya, supaya berhenti itu karena itu sangat disoroti. Jangan sakit hati kalau orang polisi dianggap kayak gitu.
Yang kedua, pembelajaran kepada polisi di lapangan bagaimana cara berkomunikasi dengan masyarakat. Sekarang ini publik sangat menyoroti kebebasan berpendapat. Nah, kalau kasus kayak gitu kemudian eksesif tadi seperti Pak Wahyu katakan itu, ya otomatis sekarang kita menanggung risikonya itu. Kasihan tuh Pak Kapolri sampai mengemis-ngemis seakan-akan ya minta maaf sampai memanggil menjadi duta dan sebagainya itu. Apabila ini tidak terjadi, sebetulnya tidak perlu kayak gitu gitu. Tapi intinya ya Pak Kapolri dari pertama kali sudah mengatakan kritik itu adalah sahabat saya dan sebagainya. Banyak sekali event-event yang sudah untuk untuk menstimulasi para kritik itu. Gitu. Tapi pelaksanaan di lapangan itu Pak, di dalam menafsirkan itu kebebasan berpendapat itu tidak beda Pak. Ada lagi yang eksesif seperti itu. Dia waktu itu pasti tidak menduga bahwa akan dapat reaksi yang sangat keras. Nah ini pembelajaran itu untuk yang lain-lain tuh. Coba jangan-jangan lagi model-model kayak gitulah, intimidasi kayak gitu diterapkan. Saya yakin ya kalau diperiksa oleh Propam pasti dia ngaku nggak salah, nggak begitu. Tapi kan yang di luar sana kan itu sampai ketakutan menarik itu otomatis bisa dituduhkan ya. Udah pastilah itu diintimidasi kan gitu. Nah kita kan repot sekarang berhadapan dengan massa yang kayak gitu. Jadi intinya Pak dengan adanya ini rame-rame ini bagus nih, kritik ini sudah menasional ya, bahkan mendunia ya, karena sampai di bahasa Inggris kan segala itu kan the police itu. Karena polisi itu kan pengertiannya bisa polisi institusi, bisa polisi oknum, bisa polisi fungsi gitu. Jadi pengertiannya 3 itu. Jadi saya kira ini supaya dibelajar semua lah ya, polisinya yang di lapangan itu ya juga belajar, polisi yang nakal-nakal itu sudah belajar, sudah berhenti, dan mudah-mudahan kritik ini menjadi sangat efektif untuk perbaikan polisi. Kalau pendapat saya begitu Pak sementara Mas. Baik, Pak Wahyu, tentu ini tidak diajarkan dalam pendidikan ketika para calon anggota kepolisian ini menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian. Tapi bisakah ini diputus Pak untuk oknum-oknum yang menyalahgunakan fungsi dan tugas Polri ini supaya ini tidak terjadi lagi, apalagi tidak perlu viral dulu kemudian untuk polisi ini berbenah, Pak Wahyu? Ya, kalau diajarkan sudah pasti tidak mungkin diajarkan. Nah, tetapi begini Mas, jumlah polisi itu sekarang sekitar 460.000. Nah, kebetulan saya jadi dosen di PTIK, itu perwira semua Mas. Jumlah perwira itu hanya 8% dari jumlah seluruh polisi. Nah, mohon maaf, problemnya itu lebih pada di hulu. Karena pendidikan para bintara yang hanya 5 bulan, 5 bulan itu sudah termasuk baris berbaris dan lain-lain, sehingga nggak mungkin dia nyerap mengenai ideologi polisi, yaitu tadi disebut Pak Irwanto menjadi pengayom, pelayan dan melayani, melindungi dan mengayomi. Ini menjadi masalah karena ketika itu tidak menjadi ideologi Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, maka yang terjadi dia akan lemah dalam soal integritas dan moralitas. Kritik lagu tadi itu menunjukkan bahwa ada sebagian anggota polisi, yang tidak punya integritas dan moralitas. Nah, lagu itu sebetulnya membuat orang yang tidak bermoral menjadi malu. Budaya malu ini yang harus dibangun. Jadi saya kira kalau tadi pertanyaannya apakah bisa dihentikan? Ya, untuk dihentikan itu yang pertama tentu harus ada keteladanan dari pimpinan. Yang kedua, ketegasan dari pimpinan. Kita sudah mulai namanya waskat, pengawasan melekat. Lalu yang ketiga, kesadaran dari anggota polisi sendiri untuk memahami bahwa profesinya itu adalah profesi sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat. Ketika itu tidak dilakukan, yang terjadi seperti tadi bayar tadi, karena kita nggak perlulah menutup-nutupi faktanya ada. Tetapi lagu itu harusnya membuat mereka melakukan itu malu. Ketika malu harusnya dia melakukan, itulah disebut bermoral. Jadi kami kalau di kampus kan yang kita ajarkan kan norma yang ideal, norma yang bagus dan sebagainya. Ketika penilaian itu dilakukan secara akademik mungkin oke. Tetapi ketika di lapangan itu kan ada lingkungan Mas. Lingkungan ini punya pengaruh besar terhadap perilaku seseorang. Memang sudah aturannya ada kode etik. Salah satu etika yang dijaga adalah etika kepribadian. Kepribadian itu menyangkut personal. Nah, personal ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan, oleh watak dasarnya dan sebagainya.
Justru proses pendidikan mengarahkan agar orang-orang yang masuk polisi itu menjadi baik. Maka ketika di luar itu lingkungan juga harus mendukung. Lingkungan itu berarti ya polisi ya masyarakat. Nah, kondisi ini saya kira harus dilakukan bersama-sama. Kita harus memerangi keburukan polisi itu bukan hanya oleh polisi tapi juga oleh masyarakat, oleh publik. Kalau itu dilakukan bersama-sama, orang tidak bayar dan orang mempermalukan polisi yang minta bayaran dengan lagu ini, lama-lama tentu akan hilang. Kita lihat di negara-negara yang dikenal polisinya punya integritas, Jepang misalkan, itu kan di sana budaya malu sangat dibangun. Dia punya profesi polisi, dia akan malu melakukan hal yang oleh publik dinilai itu tidak etis untuk seorang polisi. Nah, bayar-bayar tadi kan menunjukkan bahwa sebagian polisi yang melakukan itu menganggap bahwa yang dia lakukan minta bayar itu hal yang lumrah, padahal itu tidak etis dan tidak bermoral. Saya kira lagu ini harus menjadi penyemangat bahwa kita sedang masyarakat ya diwakili oleh para seniman musik ini sedang mendorong untuk polisi punya rasa malu. Nah, kita harus mendorong itu, Mas. Sehingga rasa malu itu harus berpengaruh dalam perilaku. Perilaku itu nanti akan berdampak kepada pelayanan yang baik, sebagai pengayom, sebagai pelindung. Saya kira menghentikannya harus dari sisi hulu dulu. Mereka harus punya, kalau dalam bahasa saya, ideologinya adalah ideologi sebagai pelindung, pengayom, pelayan. Ketika ideologi itu tidak ada, yang terjadi adalah tindakan-tindakan amoral. Salah satunya apa? Minta bayaran tadi, Mas. Ya. Baik, saya ke Pak Arianto. Pak Arianto, saat ini Kapolri tawari Ben Sukatani ini menjadi Duta Polri. Nanti kalau, meskipun belum ada jawaban, tapi kalau nanti diterima, tugasnya akan seperti apa Duta Polri ini? Ya itu tadi kan, dengan dia menyebarkan lagu ya, yang begitu dan dahsyat bisa mengguncang ini nasional itu ya, mengguncang pada tudingan bahwa polisi sekarang itu masih kurang bagus gitu ya. Itu kan sangat efektif ya. Yang walaupun sekarang ini sementara ya kemudian dipanggil oleh anggota polisi yang kemudian akhirnya bisa propam itu. Padahal kan Pak Kapolri tidak mengendaki itu kan. Makanya untuk membuktikan bahwa Pak Kapolri itu betul-betul membutuhkan bantuan para kritikus itu, maka musisi itu tadi yang sudah membuktikan kehebatannya bisa mengguncang nasional dan dunia itu dimanfaatkan jadi duta. Itu sebagai bukti bahwa polisi itu betul-betul memang Bapak Kapolri itu bahwa betul-betul membutuhkan whistleblower yang seperti itu gitu. Saya kira ini ya, saya sendiri kaget ya dengan langkah Bapak Kapolri seperti itu. Tapi saya berterima kasih karena apa? Ini untuk mendidik pada anggota-anggota yang di lapangan itu ya. Seperti tadi Pak Wahyu katakan tadi ya. Bagaimana pas saya menyembuhkan. Memang polisi itu sudah lapis-lapis Pak pengawasannya itu Pak. Seperti tadi disampaikan itu. Pengawasan internal, eksternal, hukumannya udah komplit sekali gitu. Bahkan di dalam perpol yang saya bikin dulu perlindungan HAM itu ya mengenai penerapan prinsip-prinsip HAM dalam penegakan hukum di polisi itu disebutkan di situ bahwa polisi tidak boleh membatasi kebebasan pendapat orang yang saya sampaikan gitu. Dengan cara yang lunak maupun yang jangan berat gitu. Nah ini dengan adanya duta yang seperti itu saya kira itu sangat efektif. Ketimbang Pak Kapolri nanti tunjuk siapa yang presenter untuk jadi duta kan nggak efektif, belum tentu. Nah ini kan sudah efektif gitu. Makanya saya pikir satu ya di samping efisiensi ini pembuktian bahwa memang betul-betul moralitas polisi itu sekarang diuji. Apakah Bapak Kapolri itu atau Polri sekarang ini bersandar ganda apa tidak? Yang jelas paling pasti tidak kan, karena beliau justru berani malah mengangkat yang tadinya dianggap itu menjelekkan polisi, tapi malah justru diangkat menjadi duta polisi di dalam publikasi itu. Saya kira itu menurut saya langkah positif dan saya berterima kasih Bapak Kapolri melakukan itu karena itu otomatis dia sudah memberikan contoh yang jelas apa yang dimaui oleh beliau dan kemudian kepada anak-anak di lapangan itu supaya jangan main-main lah gitu kalau menerapkan wewenang ya gitu. Jadi walaupun itu ngakunya tidak melakukan intimidasi tapi hasilnya kayak gitu udah pasti diduga melakukan intimidasi gitu. Nah ini untuk contoh bagi yang lain-lain itu supaya tidak meniru seperti itu tadi gitu. Baik, kita harapkan semoga ini bisa menjadi tamparan bagi anggota kepolisian yang berada di lapangan yang tidak melakukan tugasnya sesuai dengan undang-undang. Kita harapkan semoga ini tidak terjadi kembali dan juga semoga
kepolisian bisa menerima kritik dari masyarakat sehingga bisa terus berbenah ke depannya. Terima kasih atas waktu dan juga informasinya Penasehat Ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi dan juga Guru Besar Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Profesor Albertus Wahyu Rudanto telah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Sehat selalu Bapak-Bapak. Amin. Terima kasih Pak Lukman.